Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Julian dari Universitas Merdeka Malang. Saya akan membacakan tentang makalah pelapisan logam dengan krom dengan menggunakan metode electroplating. Oke. Nah, pertama ini adalah untuk pendahuluan. Pendahuluan dalam dunia modern sekarang ini logam banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari, mulai dari transportasi, rumah tangga, hingga urusan pertahanan negara. Dahulu Inggris adalah yang paling ingin meneliti bagaimana membuat besi atau baja yang mereka gunakan dalam kapal perang mereka, yang saat ini mereka gunakan untuk mengarungi samudra bumi. Ini telah terhadap tahapan terhadap karat, karena saat itu belum ada yang mengetahui bagaimana membuat besi atau baja tahan terhadap karat. Karena penyebab dari karat adalah terbentuknya Fe2O3 karena interaksi besi dengan udara yang nantinya akan membentuk lapisan tersebut dan membuat ketahanan besi dan baja akan menjadi rapuh. Oke. Selanjutnya, metode pelapisan logam. Ada beberapa macam. Penggunaan cat, pelapisan logam dengan aluminium, pelapisan logam dengan nikel, krom, dan makalah kali ini saya akan membahas pelapisan logam dengan krom. Karena pelapisan dengan krom ini tidak hanya melapisi, namun juga untuk memperindah logam yang kita lapisi. Oke, rumusan masalah. Apa saja teknik dalam pelapisan logam dengan krom? Tujuannya penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi teknik pelapisan dengan krom. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses electroplating dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir, metal finishing, secara sederhana. Electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bentuk arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Pelapisan logam dapat berupa lapisan seng atau zinc, galvanis, perak, emas, beras, tembaga, nikel, dan krom. Penggunaan lapisan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama dari pelapisan tersebut selain anoda yang digunakan adalah larutan elektrolisisnya. Oke, proses electroplating ialah mengubah sifat-sifat mekanik dan sifat-sifat teknologi suatu material. Salah satu contoh perubahan fisik ketika material dilapisi dengan nikel adalah bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi, serta bertambahnya kapasitas konduktivitasnya. Adapun dalam sifat mekanik terjadi perubahan kekuatan tarik maupun tekanan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan dibandingkan sebelumnya. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari tiga hal, yaitu meningkatkan sifat teknis dan mekanis dari suatu logam. Yang kedua, melindungi logam dari korosi. Dan ketiga, memperindah tampilan dekoratif. Oke. Selanjutnya adalah bentuk anoda. Anoda adalah terminal positif dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang larut dan ada yang tidak. Anoda yang tidak larut berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Sedangkan anoda yang larut berfungsi selain menghantarkan arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Katoda dapat diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus listrik. Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-partikel yang
muatan positif atau negatif. Oke, sekarang masuk ke dasar-dasar langkah pelapisan krom. Nah, lapisan krom itu yang pertama, lapisan tembaga adalah lapisan pertama dalam teknik pelapisan krom yang berfungsi untuk memberikan kekuatan retakan krom. Untuk lapisan tembaga ini bisa diganti dengan lapisan brass, karena brass mempunyai senyawa logam yang sama dengan tembaga dan tidak memengaruhi hasil kerja. Lapisan nikel, yang kedua adalah lapisan nikel, menjadi logam yang dilapis tahan terhadap karat dan memberikan dasar yang mengkilap terhadap lapisan krom. Yang ketiga adalah lapisan krom, menyempurnakan ketahanan logam yang sudah dilapis nikel terhadap karat dan menambah keindahan logam. Cara pengerjaan krom, khusus krom logam, dibagi menjadi dua berdasarkan jenis logamnya. Yang pertama adalah logam penghantar listrik, baja, seng berbasis logam, cor telup, kuningan, perunggu, besi, melapisi krom. Jenis ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan langkah proses pelapisan, yaitu pelapisan tembaga, pelapisan nikel, dan pelapisan krom. Yang kedua adalah logam yang daya induktivitasnya rendah, seperti aluminium, murni, dan campuran. Sebelum melakukan 3 langkah proses pengerjaan pelapisan seperti pada logam penghantar listrik, logam ini memerlukan lapisan dasar tambahan, yaitu bisa ditambah lapisan alumon, zikat, bondal, dip, atau yang lain. Skema proses elektroplating. Perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit sehingga ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion logam diperoleh dari elektrolit maupun berasal dari pelarutan anoda logam di dalam elektrolit. Pengendapan terjadi pada benda kerja yang berlaku sebagai katoda. Pada katoda, pembentukan lapisan nikel Ni2+, Ag plus 2E- atau Ni/S, pembentukan gas hidrogen. 2H plus Ag plus 2E- sama dengan H2G. Reduksi oksigen terlarut. Setengah O2 G plus 2H plus H2O 1 pada anoda. Pembentukan gas oksigen H2O 1 4H plus Ag plus 02G plus 4E- oksigen gas hidrogen H2G 2H plus Ag plus 2E-. Mekanisme terjadinya pelapisan logam adalah dimulai dari dikelilingnya ion-ion logam oleh molekul-molekul pelarut yang mengalami polarisasi di dekat permukaan katoda, terbentuk daerah electrical double layer (EDL) yang bertindak seperti lapisan dielektrik. Adanya lapisan IDL memberi beban tambahan bagi ion-ion untuk menembus. Oke, kesimpulan adalah teknik yang digunakan dalam pelapisan krom adalah lapisan tembaga. 1. Lapisan tembaga adalah lapisan pertama dalam teknik pelapisan krom yang berfungsi untuk memberikan kekuatan retakan krom. Untuk lapisan tembaga ini bisa diganti dengan lapisan brass, karena brass mempunyai senyawa logam yang sama dengan tembaga dan tidak mempengaruhi hasil kerja. Yang kedua, lapisan nikel menjadi logam yang dilapisi tahan terhadap karat dan memberi dasar yang mengkilap terhadap lapisan krom. Yang ketiga adalah lapisan krom menyempurnakan ketahanan logam yang sudah dilapisi nikel terhadap karat dan menambah keindahan logam. Oke, sekian kawan-kawan. Mungkin
Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di komen ya, karena komen kalian adalah motivasi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.